Berkisah tentang seorang wanita yang harus merubah segalanya ketika seorang penjahat menemukan ponselnya. Namanya Linami, ia kerap disapa dengan sebutan Mimi, bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Hari itu, Nami terlihat tertidur di sebuah bis. Tanpa sadar, ia telah menjatuhkan ponselnya. Keesokan harinya, terlihat seorang pria yang bernama Jiyoung. Ia adalah orang yang menemukan ponsel Nami. Saat itu, sahabat Nami menghubungi ponselnya. Entah apa tujuannya, tapi di sini Jiyoung menyamarkan suaranya. 아직도 자? 여보세요? 여보세요? 이거 남이 핸드폰... Setelah itu, Winda datang untuk mengunjungi rumah Nami. Ia ingin memberitahukan perihal ponsel tersebut. Setelah beberapa saat mencarinya, Winda kaget saat melihat Nami yang tergeletak di bawah meja. Jiyoung mencoba mencari informasi terkait Nami. Bersamaan dengan itu, Nami yang sangat panik mencari ponselnya kemana-mana. Hingga akhirnya ia menghubungi Jiyoung dan mereka membuat kesepakatan untuk bertemu 1 jam lagi di Cafe Mizi. Jiyoung berusaha membuka ponsel Nami, namun usahanya sia-sia hingga akhirnya ia membanting ponsel tersebut. Di sebuah TKP terlihat sebuah jasad wanita dengan jari yang sudah tidak utuh. Dia seorang detektif dari kepolisian, namanya Pak Kang. Bersama rekannya Pak Li menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi. Pak Li menduga pembunuhan ini dilakukan oleh Jiyoung. Namun Pak Kang yang adalah ayah Jiyoung mengatakan bahwa mustahil Jiyoung melakukan itu. Walau hubungan mereka tidak pernah baik dan ia sangat membencinya. Ini adalah ayah Nami, sebut saja Pak No, pemilik dari Cafe Miji. Di sela perbincangan mereka, Nami menerima sebuah telepon yang ternyata adalah Jiyoung. Jiyoung dengan suara samarannya mengatakan jika ponselnya terjatuh dan ia membawanya ke sebuah toko perbaikan ponsel. Setelah mencatat alamatnya, Nami menuju ke tempat tersebut yang bernama Reparasi Wo. Sampainya di dalam, terlihat seorang pria yang ternyata adalah Jiyoung. Ia memberikan sebuah kertas formulir. Nami harus menuliskan kata sandi ponselnya. Ia sedikit ragu. Dan benar saja, saat ponselnya selesai diperbaiki, Jiyoung memulai aksinya dengan menyalin semua file dan menanam virus di ponsel milik Nami. Ini bukan kali pertamanya ia melakukan ini. Mulai saat ini, semua aktivitas dan privasinya dapat dilihat dan diakses oleh Jiyoung. Jiyoung mendatangi Cafe Miji. Ia bertemu Nami dan ia memesan minuman sari buah plum. Nami merasa aneh karena itu tidak terdaftar di dalam menu dan mereka juga tidak menjualnya. Tapi Jiyoung beralasan jika ia menikmatinya saat musim panas telah tiba. Ia mencari semua informasi tentang Nami, mulai dari tempat tinggalnya, bus yang akan ia naiki, makanan, saldo ATM. Bahkan yang lebih gilanya lagi, ia mencatat orang-orang terdekat Nami yang akan ia singkirkan. Nami dipanggil oleh Bu Oh yang adalah bosnya. Mereka membicarakan perihal penaikan gajinya. Nami senang, tapi di antara semua karyawan hanya ialah yang dapat kenaikan gaji. Itu sedikit membuatnya sedih. Saat makan bersama istrinya, Pak Kang mengatakan perihal Jiyoung. Ia mengatakan saat di TKP ia menemukan pohon plum. Dahulu saat usia Jiyoung 10 tahun, mereka menanam pohon plum di daerah pegunungan, tempat di mana tidak ada orang yang tahu bahwa ibu Jiyoung pernah mengubur seseorang. Ternyata selama 2 tahun ini Jiyoung tidak pernah memakai nomor ponsel atas namanya, melainkan ia memakai nomor milik seorang wanita yang bernama Tan Mi Jiyoung. Pak Kang mendatangi perumahan tempat Jiyoung tinggal. Saat masuk ke dalam rumahnya, betapa terkejutnya ia saat melihat bukti-bukti korban pembunuhan Jiyoung. Jiyoung pulang. Saat ingin masuk, ia tersadar bahwa ada orang di dalam rumahnya. Saat Pak Kang merekam semua bukti, saat itu juga Jiyoung memfoto dan mengirim sebuah pesan kepadanya, yang membuat Pak Kang mengejar dan mencari Jiyoung. Ternyata yang memotretnya adalah sebuah ponsel yang telah dikendalikan oleh Jiyoung dari jarak tertentu. Saat kembali ke rumahnya, terlihat genangan air yang membasahi lantai, dan semua bukti yang ia kumpulkan menghilang. Setelah itu, Jiyoung mendatangi Cafe Miji, bertemu Nami untuk melakukan transaksi pembelian barang bekas. Nami yang baru menyadari jika orang yang akan melakukan transaksi dengannya adalah Jiyoung. Ia sedikit kaget. Namun transaksi mereka tetap berjalan langsung hingga pada akhirnya Jiyoung memberikan kartu namanya kepada Nami.
Saat di perjalanan pulang, Pak No mencoba memperingati Nami agar ia tidak terlalu akrab dengan Jiong. Karena menurutnya Jiong adalah orang yang aneh, Nami sedikit kesal dengan Pak No yang sangat posesif. Saat Nami sendiri di dalam rumahnya, tiba-tiba ada orang yang ingin membuka pintunya. Itu membuatnya panik, ternyata itu adalah Winda. Winda terpaksa kemari setelah ia bertengkar dengan ibunya. Mereka sedikit membicarakan Jiong. Pak No menerima pesan dari Nami. Ia meminta maaf atas hal yang terjadi. Ia juga mengirimkan sebuah link dan menyuruh Pak No untuk memasang aplikasi tersebut. Pak No sedikit ragu, ia takut aplikasi tersebut mengandung virus, tapi ia tetap melakukannya karena ia pikir adalah permintaan dari putrinya, yang sebenarnya adalah Jiong. Pak No menerima sebuah paket, saat ia mengambilnya, ia dipukul oleh Jiong. Paginya, Nami yang telat bangun menerima sebuah pesan dari Bu Oh yang menyuruhnya mengangkat telepon. Saat di perjalanan menuju kantornya, ia melihat semua postingan akun rahasianya yang menjelekkan nama kantor hingga Bu Oh. Sesampainya di kantor, Nami mencoba menjelaskan bahwa ia telah diretas, tapi mereka semua menganggapnya berbohong. Hingga akhirnya ia ditendang keluar oleh Bu Oh karena peristiwa ini sangat merugikan perusahaannya. Semua postingan itu mengatasnamakan Nami, membuatnya dibenci oleh semua orang. Kini, semua orang telah membencinya. Hanya Winda lah satu-satunya teman yang masih percaya kepadanya. Mereka melaporkan kejadian ini kepada kepolisian, tapi laporan itu ditolak karena kurangnya bukti. Kini, Jiong menempati rumah Pak No dengan menyandaranya di dalam. Jiong mengatakan hanya butuh 3 hari baginya untuk menyadap ponsel Nami, dan ia bisa melakukan apapun dengan ponsel tersebut. Mereka meminta bantuan kepada Jiong, berpikir bahwa ia bisa membantunya karena Jiong bekerja di kantor keamanan digital. Jiong menjelaskan bahwa kamera dan mikrofon bisa menjadi mata dan telinga. Lokasi dapat dilacak, dan semua panggilan dapat dilihat. Mereka kaget mendengar hal itu. Jiong akan menyelidiki lebih lanjutnya di kantor. Saat ia ingin pulang, Jiong ingin berbicara berdua dengan Nami. Ia sedikit mengompor, semua perkataannya membuat Nami mencurigai Winda. "Apakah kau pelakunya?" tanya Nami kepada Winda. Mendengar hal itu, Winda tak percaya dengan perkataan sahabatnya yang tega memfitnahnya dan lebih percaya terhadap orang asing. "Jangan pernah menghubungiku lagi," ucap Winda sebelum ia pergi. Kini Nami benar-benar sendiri. Satu-satunya sahabat yang percaya kepadanya kini telah pergi. Di sebuah TKP, para polisi sedang mengevakuasi mayat. Wi Jiong juga salah satu korban dari Jiong yang kini sudah tiada. Pak Kang dan Pak Lim menuju ke toko Jiong, namun yang mereka temukan hanyalah genangan air dan kertas berwarna kuning. Nami menangis melihat kembali semua momennya bersama Winda. Ia membanting ponselnya dan teringat akan sesuatu. Saat Pak Kang dan Pak Lim mencari bukti, datanglah 2 orang polisi. Kesalahpahaman hampir terjadi. Ternyata yang membawa polisi tersebut adalah Nami. Setelah diberitahu oleh Pak Kang, dan Nami menghubungi kantor keamanan digital tempat Jiong bekerja. Setelah itu, ia baru tersadar bahwa orang yang menyadapnya selama ini adalah Jiong, karena ia tidak bekerja di perusahaan tersebut. Untuk menangkap Jiong, mereka menyusun sebuah rencana. Nami akan meminta Jiong untuk bertemu di rumahnya, karena menurutnya Jiong belum sadar jika kejahatannya telah terungkap. Tibanya di rumah Nami, Jiong menghubunginya, berkata ia sudah sampai. Jiong menyadari kehadiran para detektif. Saat ingin pergi, Pak Kang menodongkan pistol kepadanya. Saat sudah terpojok, ia mengatakan bahwa ia bukan Jiong, dan ia marah karena polisi menodongkan pistol kepada warga sipil. Dengan mudahnya, ia membohongi mereka. Jiong pergi dengan begitu saja. Nami juga mengatakan jika Jiong tidak datang hari ini, ia akan datang saat akhir pekan. Demi keamanannya, Pak Li menyarankan Nami untuk pindah ke rumah ayahnya. Pak Li memberikan sebuah nomor agar ia dapat menghubunginya jika terjadi sesuatu. Sesampainya di kamar, ia membaca semua pesan dari Jiong, menyuruh Nami untuk menghubunginya. Betapa terkejutnya ia saat mendengar dering ponsel Jiong yang berada di dalam rumahnya. Sontak saja membuatnya berlari menuju kamar ayahnya. Ternyata yang tertidur adalah sebuah bantal. Nami mencoba menghubungi Pak Li, tetapi usahanya gagal karena Jiong juga telah menyadap ponsel barunya, membuat semua pesan yang ia ketikkan terhapus kembali. Nami yang panik mencoba kabur melalui jendela, tapi ia mengurungkan niatnya karena mendengar suara ayahnya. Ia kembali dengan membawa sebuah benda.
Suara itu ternyata adalah sebuah rekaman yang diletakkan oleh Jiong agar Nami tidak pergi. Jiong menunjukkan sebuah rekaman yang menunjukkan Pak No dalam keadaan terikat dengan sebuah pisau yang siap untuk melukainya. Nami meminta Jiong untuk melepaskan ayahnya dan ia akan melakukan apapun untuk Jiong. Jiong menyuruh Nami mengirimkan sebuah pesan kepada Pak Kang yang mengatakan bahwa Nami akan tidur dan Pak Kang tidak perlu menghubunginya. Bersamaan dengan itu Pak Li yang menerima sebuah telepon dari kepolisian yang mengatakan bahwa mereka menemukan jasad yang tidak dikenal. Mereka menduganya itu adalah Jiong. Nami bertanya apa alasan Jiong melakukan ini kepadanya. Jiong mengatakan karena ia menemukan ponsel Nami dan ia tidak butuh alasan apapun untuk menghancurkan seseorang. Jiong mengatakan jika ada orang yang menghubungi Nami maka ia akan selamat. Ia juga memberi pilihan kepada Nami untuk membunuhnya atau kabur selagi ia bisa. Dan jika ia menyelamatkan ayahnya, ia akan mati. Saat Jiong pergi ke toilet, Nami mengikutinya dengan membawa sebuah senjata. Betapa terkejutnya ia saat melihat ayahnya. Nami diancam oleh Jiong dan menyuruhnya untuk mengikuti sebuah perintahnya. Jiong menyuruh Nami untuk mengikat kakinya. Nami hanya bisa pasrah mengikuti perintahnya, karena jika ia menolak, ayahnya akan mati. Saat disuruh untuk membungkuk, Nami enggan untuk melakukannya, membuat Jiong kesal dengannya. Pak No sadar sesaat, membuat Nami meminta maaf kepada ayahnya karena ia tidak mendengarkan nasihat darinya. Jiong juga mengatakan jika seharusnya Nami menjadi putri yang baik. Setelah melakukan semuanya, Nami meminta Jiong untuk menepati janjinya. Tentu saja, jawab Jiong. Tetapi karena tidak ada satupun orang yang menghubungi Pak No, maka sesuai janjinya, Jiong akan membunuh Pak No, membuat Nami menangis histeris dan bersumpah akan membunuhnya. Di tengah kesedihan itu, Nami memohon kepada Jiong untuk melepaskan ayahnya dan ia akan melakukan apapun untuknya, membuat Jiong berpikir. Kalau begitu, kau saja yang aku bunuh, jawab Jiong. Jiong pergi meninggalkan mereka dan ia menemukan sebuah kertas yang berisi pesan antara Nami dan para detektif, membuat Jiong sadar akan kehadiran mereka. Para detektif menerobos masuk menelusuri rumah Jiong. Namun Jiong yang telah mengetahui hal itu hampir saja membunuh Pak Li. Beruntung Pak Kang tepat pada waktunya. Jiong sudah tertangkap, ia memohon ampun kepada ayahnya dan ia juga menyalahkan Pak Kang atas apa yang terjadi kepadanya. Tapi semua perkataannya tidak lebih hanya untuk memprovokasi Pak Kang. 이거 진짜 성공해? Nami yang hampir mati berhasil diselamatkan oleh Pak Li. Namun ia harus terbaring lemas melihat ayahnya. Pak Kang yang emosi terus memukulinya sampai ia bertanya, "Di mana Jiong?" Ternyata orang ini bukanlah Jiong sesungguhnya, melainkan ia adalah orang jahat yang membunuh Jiong, hidup sebagai Jiong dan mengatasnamakan semua kejahatan yang ia lakukan sebagai Jiong. Pak Kang hanya bisa menangis menyesali perlakuannya di masa lalu, menganggap Jiong sebagai orang jahat. Pak Kang yang emosi menarik pelatuk dan mengarahkannya kepada Jiong. Jiong meminta maaf dan akan mempertanggungjawabkan semua kesalahannya di dalam penjara, membuat Pak Kang mengurungkan niat untuk menembaknya. Jiong tersenyum puas dengan itu. Melihat itu, Nami yang penuh dendam semakin panas. Ia mendatangi Jiong dengan membawakan sebuah pistol dan ia menghadiahkan 2 tembakan tepat di perutnya. Setelah menembak Jiong, Pak No tersadar, membuat Nami menangis seketika. Jiong yang sekarat hanya bisa berlapang dada menghadapi semua hukuman yang akan menimpanya. Polisi dan para warga memenuhi TKP, melihat Nami yang tidak baik-baik saja. Kini semua kebenaran telah terungkap. Nami tidak lagi dikucilkan dan Winda sudah kembali kepadanya.